Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Ducenani, NIM 204221882. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Kurniawan Dwi Saputra LC.M. Hum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran tokoh pendidikan Islam. Di sini saya mengambil seorang tokoh, yaitu Buya Hamka. Siapa yang tidak mengenal Buya Hamka? Semua ulama dan cendekiawan di seluruh Nusantara pasti mengenalnya. Nama aslinya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, seorang cendekiawan sekaligus ulama yang lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908. Hamka dikenal sebagai salah seorang tokoh Muhammadiyah, di samping dikenal sebagai salah seorang tokoh Masyumi. Selain itu, Hamka juga dikenal sebagai salah seorang tokoh ulama sastrawan. Akan tetapi dalam kehidupannya, Hamka lebih menonjol dikenal sebagai seorang ulama sastrawan. Karena dalam mengarang-arang buku dan tulisan yang bercorak keagamaan dan sosial dikemas dalam bahasa sastra yang penuh dengan nilai-nilai keindahan. Karya-karya Buya Hamka merupakan salah satu dari sekian banyak karya-karya yang sangat diminati oleh pembaca-pembacanya di seluruh Nusantara. Buku-bukunya selalu hampir terjual habis hingga mengalami beberapa kali cetak ulang. Karya-karyanya tidak hanya diminati di Indonesia saja, namun juga di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand Selatan, hingga menjadi salah satu buku rujukan dalam bidang ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu sosial, serta rumpun-rumpun ilmu lainnya. Hamka adalah di antara para tokoh muslim yang memberi perhatian pada persoalan pendidikan yang integratif ini. Dalam konteks ini, Hamka mencoba membangun proses pengajaran dan pendidikan dalam sebuah pemahaman yang integratif. Dalam pandangannya, proses pendidikan tidak hanya berorientasi pada hal-hal yang bersifat material dan duniawi. Karena menurutnya, pendekatan ini tidak akan membawa manusia kepada kebahagiaan yang rohani. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat mengintegrasikan potensi fitrahnya yang tinggi dengan potensi akal pikiran, perasaan dan sifat-sifat kemanusiaannya yang lain secara serasi dan seimbang. Melalui integrasi kedua unsur tersebut, maka peserta didik akan mampu mengetahui rahasia Al-Quran dan hadis serta alam semesta. Hamka adalah di antara para tokoh muslim yang memberi perhatian pada persoalan pendidikan yang integratif ini. Dalam konteks ini, Hamka mencoba membangun proses pengajaran dan pendidikan dalam sebuah pemahaman yang integratif. Dalam pandangannya, proses pendidikan tidak hanya berorientasi pada hal-hal yang bersifat material duniawi, karena menurutnya pendekatan ini tidak akan membawa manusia pada kebahagiaan rohani. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat mengintegrasikan potensi fitrahnya yang tinggi dengan potensi akal pikiran, perasaan dan sifat-sifat kemanusiaan yang lain secara serasi dan seimbang. Melalui integrasi kedua unsur potensi tersebut, maka peserta didik akan mampu mengetahui rahasia Al-Quran dan Al-Hadis serta alam semesta. Dengan demikian, secara tidak langsung, pemikiran-pemikiran Buya Hamka memiliki pengaruh yang begitu besar dalam setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan, lebih khusus pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian, sebagai bukti lain adanya pengaruh pemikiran Buya Hamka di dalam dunia pendidikan, di masyarakat dapat dilihat juga dua institut pendidikan yang secara tidak langsung memiliki hubungan erat dengan Buya Hamka, yaitu Sekolah Al-Azhar dan UHAMKA Jakarta. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh dari pemikiran-pemikiran Buya Hamka yang terrepresentasi dari kedua lembaga itu. Agama Islam memberi perhatian yang besar terhadap persoalan pendidikan. Secara normatif, hal itu tampak pada ayat yang pertama turun, ialah Iqra atau perintah membaca. Kemudian disusul Al-Mudaththir, perintah untuk bangkit, serta banyaknya ayat yang mendorong manusia untuk berpikir. Di samping itu, sebagai manifestasi semangat belajar, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk berkuda, berenang, dan memanah. Sebagaimana sabdanya, ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang, dan memanah. Riwayat Sahih Bukhari atau Muslim. Dunia pendidikan semestinya menyadari bahwa hasil paradigma yang sekularistik ini telah menghasilkan peserta didik yang pemikiran dan orientasinya sekuler pula. Artinya, pendidikan saat ini menikmati buah dari upaya dan konsep yang telah ditanam, di mana orientasinya berupa gelar kesarjanaan, jabatan, kekayaan, atau nilai materi yang telah dikeluarkan. Sementara agama ditempatkan pada posisi paling bontot dan nilai yang sangat individual. Nilai agama dirasa tidak patut atau tidak perlu dijadikan sebagai standar penilaian. Padahal sistem pendidikan menempati posisi paling penting dalam dataran normatif sebagai pijakan dalam menggerakkan seluruh sektor pendidikan bahkan masyarakat dan bernegara. Dalam sistem sekuler, aturan-aturan, pandangan dan nilai-nilai Islam memang tidak pernah secara sengaja digunakan untuk menata berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan, sebagaimana Barat yang menempatkan agama pada tataran individual privat.
Dampaknya ternyata lahirnya tatanan yang jauh dari nilai-nilai agama, ekonomi yang kapitalistik, politik yang oportunistik dan transaksional, orientasi hidup yang hedonistik, dan hubungan sosial yang individualistik. Belum beranjak pada bahasan pendidikan Islam menurut Hamka, sebaiknya kita pahami dulu hakikat pendidikan Islam secara umum. Pendidikan secara umum ialah merupakan seperangkat alat yang saling bekerja sama dalam sebuah sistem yang telah direncanakan dengan sengaja guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan serta direncanakan. Alat-alat yang disebutkan sebelumnya awam kita kenal sebagai bagian-bagian penting dari pendidikan yang di dalamnya saling bekerja sama antara kurikulum, pendidik, materi pembelajaran, dan sarana prasarana yang tujuan akhirnya pada pembentukan peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Pendidikan Islam sejalan dengan pengertian pendidikan ini, yaitu seperangkat alat yang saling bekerja sama dalam sebuah sistem guna mencapai tujuan pendidikan yang telah disepakati, yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam secara umum yaitu untuk membentuk peserta didik sesuai dengan ajaran Islam yang luhur. Secara umum, tujuan pendidikan Islam menurut Hamka memiliki dua dimensi yang fundamental, yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Untuk mencapai tujuan ini, manusia harus memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Karena esensi beribadah bukan hanya pada orientasi keakhiratan semata, namun pada akhirnya segala proses pendidikan yang dilaksanakan dan dirasakan oleh peserta didik bertujuan untuk menjadikan peserta didik sebagai abdi Allah yang baik. Secara eksplisit, pandangan Hamka terhadap kurikulum sebenarnya belum banyak ditemukan, karena pemikirannya lebih mengarah pada keadaan pendidik dan peserta didik. Namun menurut Hamka, kurikulum merupakan satu hal yang sangat penting dalam pendidikan, terutama pendidikan Islam. Kaitannya dengan ini, menurut Hamka, keberadaan adat dalam sebuah kelompok sosial dan kebijakan politik negara cukup memberikan pengaruh bagi proses perkembangan kepribadian peserta didik pada masa selanjutnya. Sebab itu, seluruh sistem sosial di mana peserta didik itu berada harus bersifat kondusif dan profesional untuk menopang perkembangan pergerakan fitrah atau identitas keberagaman yang dimiliki setiap anak didik. Masyarakat maupun negara semestinya melihat adat dan kebijakan pemerintah sebagai sesuatu yang tidak kaku, serta menghargai setiap pendapat sebagai sebuah entitas yang beragam. Sikap yang demikian akan menumbuhkan dinamika berpikir kritis dan menghargai kemerdekaan yang dimiliki setiap orang tanpa menyinggung kemerdekaan yang lainnya. Hal inilah yang menurutnya pantas dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Islam, di mana kita mengajarkan pada peserta didik mengenai bagaimana menghargai keragaman dan juga keberagaman. Seperti halnya dengan kurikulum, Hamka tidak merumuskan pengertian pendidik secara spesifik, namun pendapatnya mengenai hal ini dapat terbaca dari ia mengungkapkan pendapatnya tentang tugas seorang pendidik, yaitu sosok yang membantu menyiapkan serta membawa peserta didik guna memiliki pengetahuan yang mumpuni, berakhlak yang baik, serta memiliki manfaat dalam kehidupannya di tengah masyarakat, karena pendidikan adalah untuk membentuk watak pribadi. Dari batasan di atas terlihat demikian kompleksnya tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pendidik. Hal ini menjadikan seseorang pendidik bukan hanya untuk dituntut untuk memiliki ilmu yang luas, namun mereka pula hendaknya merupakan seorang yang beriman, berakhlak mulia, sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari amanat yang diberikan Allah kepadanya dan mesti dilaksanakan secara baik. Pentingnya pendidik yang berkepribadian karimah disebabkan karena tugasnya yang suci dan mulia, eksistensinya bukan hanya sekedar melakukan proses transformasi sejumlah informasi ilmu pengetahuan, akan tetapi lebih dari itu adalah berupaya membentuk karakter atau kepribadian peserta didik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pendidik yang tidak memiliki kepribadian sebagai seorang pendidik tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kondisi ini akan mengakibatkan peserta didik tidak bisa memahami secara penuh mengenai apa yang diajarkan oleh pendidik. Kaitannya dengan pendidik, Hamka mengklasifikasikan pendidik dalam 3 unsur utama, yaitu orang tua, guru, dan juga masyarakat. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai orang tua. Orang tua merupakan orang yang paling dekat dengan anak, tempat pertama bagi anak untuk mengenal hal-hal di sekelilingnya. Tugas dan kewajiban orang tua lah dalam memberi nafkah, tempat berlindung, dan memberi pengarahan kepada anak sesuai dengan masa perkembangannya. Sejalan dengan ajaran Islam, menurut Hamka, anak-anak umur 7 tahun hendaklah disuruh sembahyang. Umur 10 tahun paksa supaya jangan ditinggalkannya. Sembahyang di awal waktu dengan segera. Dapat hendaklah dengan hati tunduk. Lagu hendaklah paksa pula hati itu. Yang bernama sugesti menurut ilmu jiwa zaman sekarang. Mudah-mudahan lantaran tiap hari telah ditiadakan pengaruh demikian, jalan itu akhirnya akan terbuka. Hamka juga menegaskan bahwa kewajiban ibu dan bapak mendidik anak jangan semerta-merta diberikan kepada guru yang ada di sekolah saja. Karena waktu yang dimiliki oleh anak di sekolah tidak sama dengan waktu yang dimilikinya di rumah.
Berdasar pada uraian ini, orang tua menurut Hamka memegang peranan penting dalam tumbuh kembangnya anak. Bahkan perannya tidak dapat tergantikan, walaupun di sekolah atau di lembaga pendidikan tertentu, anak bisa diawasi oleh guru. Namun perhatian serta kasih sayang orang tua tetap tidak akan dapat digantikan, karena anak merupakan darah daging mereka sendiri. Mereka lah yang seharusnya paham dan bisa mengarahkan tingkah dan karakter anaknya dari anak tersebut kecil hingga dewasa. Kedua, ada guru. Menurut Hamka, didikan di sekolah memiliki hubungan yang sangat erat dengan didikan di rumah. Sejognyanya terdapat hubungan yang harmonis di antara orang tua murid dengan guru. Suatu waktu, guru dan orang tua bisa saling datang mengunjungi dan bertukar pendapat mengenai pendidikan anak didik. Tentu saja di dalam didikan secara Islam akan mudah melakukan ini, yang biasa disebut dengan silaturahim. Kesempurnaan didikan anak itu dapat dibicarakan dengan baik. Kepandaian orang tua mendidik anak adalah menjadi penolong guru. Jika tugas mendidik hanya dilimpahkan kepada guru, maka hasil akan tidak maksimal. Hamka optimis bahwa anak yang berasal dari keturunan orang bodoh dan terbelakang bisa menjadi pandai dan maju jika diajar dan dididik oleh guru yang baik. Adapun pendidik yang baik menurut Hamka harus memenuhi syarat sekaligus kewajiban seorang pendidik, yakni berlaku adil dan objektif pada setiap peserta didiknya. Lalu memelihara martabatnya dengan akhlak al-karimah, berpenampilan menarik, berpakaian rapi, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela. Lalu menyampaikan seluruh ilmu yang dimiliki tanpa ada yang ditutup-tutupi, dan menghormati keberadaan peserta didik sebagai manusia yang dinamis dengan memberikan kemerdekaan kepada mereka untuk berpikir, berkreasi, berpendapat, dan menemukan berbagai kesimpulan lain. Yang ketiga, ada masyarakat. Peserta didik merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dan membutuhkan bantuan orang lain yang ada di sekitarnya. Sifat dasar ini membuat antar peserta didik dengan manusia lain dalam komunitasnya tak bisa dihindarkan. Eksistensinya saling bekerja sama dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Melalui bentuk komunitas masyarakat yang harmonis, menegakkan nilai akhlak dan hidup sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama, akan dapat mewujudkan tatanan kehidupan yang tentram. Oleh karena itu, dalam memformalisasi sistem pendidikan diperlukan pendekatan psikologis dan sosiologis. Dengan pendekatan ini, pendidikan akan mampu memainkan perannya sebagai agent of change dan agent of social culture. Hamka menyebut peserta didik sebagai bunga masyarakat yang telah akan mekar atau menjadi tubuh dari masyarakat. Oleh karena itu, tiap anggota masyarakat bertanggung jawab menjaga dan melindunginya dari segala sesuatu yang dapat menghambat kemajuan kecerdasannya. Menurut Hamka, akhlak peserta didik dapat dikatakan sebagai cerminan dari bentuk akhlak masyarakat di mana ia berada. Hal ini karena kehidupan setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sosial merupakan miniatur kebudayaan yang akan dilihat dan kemudian dicontoh oleh setiap peserta didik. Materi pembelajaran pengembangan akal atau filsafat dan rasa adalah dua jenis orientasi materi pendidikan, dan menurut Hamka, kedua orientasi materi tersebut penting dan saling mengisi antara satu dengan yang lain. Dalam konteks pendidikan Islam, maka penyampaian materi bahan ajar sejognyanya selalu mengkaitkan semua bidang keilmuan ke aspek spiritual keagamaan. Pembagian materi pendidikan menurut Hamka dibagi menjadi 5, yaitu ilmu-ilmu agama, yaitu tauhid, fikih, tafsir, hadis, akhlak, dan lain-lain, dan ilmu-ilmu umum seperti sejarah, filsafat, biologi, ilmu lain, dan ilmu kemasyarakatan yaitu sosiologi dan ilmu pemerintahan. Lalu keterampilan praktis seperti berenang, berkuda, olahraga, dan lain-lain, dan ilmu kesenian seperti musik, menggambar, menyanyi, melukis, dan lain-lain. Menurut Buya Hamka, tugas dan tanggung jawab anak didik adalah berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan potensi dan anugerah yang dimilikinya, serta seperangkat ilmu pengetahuan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui fitrahnya. Jika ditinjau lebih lanjut, pemikiran Hamka dalam pendidikan Islam sebenarnya masih relevan dan mumpuni untuk dijadikan acuan pendidikan pada masa sekarang. Jika direkonstruksi dengan baik, salah satu contoh dalam hal tujuan pendidikan menurut Hamka, di keadaan masa sekarang yang serba mudah dengan keberadaan teknologi memungkinkan munculnya manusia-manusia yang kurang bersyukur dan cenderung merasa puas dengan keberadaan yang serba mudah. Padahal sejatinya manusia harus diajarkan untuk selalu bersyukur dengan kemudahan yang ada. Hamka dalam hal evaluasi pendidikan tidak menjelaskan secara tegas bagaimana evaluasi dilakukan. Namun demikian, Hamka memberi catatan bahwa proses pembelajaran hendaknya yang pertama harus menekankan pada perkembangan potensi peserta didik, sehingga ia dapat mengekspresikan diri secara bebas kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, Hamka menganjurkan antara guru
dan orang tua saling menyampaikan informasi tentang perkembangan anak-anak didik. 2. Adanya reward dan punishment. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.